masih dalam pandemi, Ibu tetap ingatkan protokol, menjaga protokol kesehatan. Ya, bagaimana cara kita menjaga protokol kesehatan? Menggunakan masker, hindari kerumunan. Ya, dengan mencuci tangan pakai sabun, dengan menghindari kerumunan, dengan menggunakan masker. Tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat. Ya? Ya. Baik. Nah, sekarang coba Mesya pimpin tepuk dan salam PPK-nya terlebih dahulu. Ya, silakan. PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, yes. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, coba perhatikan gambar emoticon di depan. Nah, yang ini namanya tebak emosi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Yang emoticon yang keberapa? Yang pertama. Ya, yang pertama ini ya. Ya. Ada yang seperti ini? Tidak. Ada yang seperti ini? Tidak. Ya, berarti anak-anak sudah senang hari ini ya. Jadi sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana, ada yang absen teman-temannya hari ini? Tidak. Ya, oke, baik, terima kasih ya. Baik anak-anak, siapa yang sudah baca buku hari ini? Saya, Bu. Ya, baik, buku apa yang dibaca Mesya? Saya baca buku tentang hewan, kelinci dan kura-kura. Ya, bisa diceritakan tidak secara singkat bagaimana isinya? Kelinci
lagi, biasakan membaca buku, baik itu buku bacaan teks temanya boleh, buku bacaan cerita juga boleh, apa saja boleh dibaca. Ya, biasakan literasi selama 10 menit. Ya, untuk menambah pengetahuan kita selain materi pembelajaran yang ada. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Ya, silakan berdiri, kita nyanyi sama-sama. Edu X Mode. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Anak-anak sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan baik. Nah, pada tema sebelumnya kita kan sudah belajar tentang suku-suku yang ada di Indonesia, tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Anak-anak tahu tidak setiap suku tersebut mempunyai rumah adat yang berbeda? Tahu tidak? Ada yang tahu tidak salah satu rumah adat yang ada di Indonesia? Ada yang tahu tidak? Ya, Drawin? Bale Wantikan dari Bali. Iya, Bali Wantilan dari Bali, ya. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Iya, rumah Gadang dari Sumatera Barat. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Di tema 1, indahnya kebersamaan. Kemudian subtema 2, kerukunan dalam keberagaman. Ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah, yang pertama, nanti setelah anak-anak mencermati gambar suku bangsa, keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, yang Ibu tayangkan melalui media PowerPoint, anak-anak nanti akan mampu menganalisis bentuk kerjasama pembuatan rumah tradisional yang dilakukan suku bangsa di Indonesia dengan benar. Kemudian tujuan kita yang kedua adalah melalui penugasan nanti yang Ibu berikan pada LKPD, anak-anak mampu membuat laporan pengamatan menghormati dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian tujuan kita yang kelima adalah mampu melakukan pengamatan terhadap gambar, pembuatan rumah adat tradisional, dan membuat paragraf dari gagasan pokok. Kemudian tujuan kita yang terakhir adalah mampu melakukan pengamatan gambar, pembuatan rumah adat, dan menyajikan gagasan pokok dan gagasan dari setiap paragraf berupa teks tulis dengan baik. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tahapan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, nanti setelah anak-anak menyimak video dan memperhatikan gambar yang Ibu tayangkan, nanti anak-anak akan membentuk sebuah kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, di sana setelah membentuk kelompok, Ibu akan membagikan LKPD 1 dan LKPD 2 yang terkait dengan materi kita hari ini. Nah, kemudian setelah anak-anak selesai mengerjakan LKPD, nanti setiap kelompok atau masing-masing kelompok mempresentasikannya ke depan. Nah, setelah itu kita akan mencari simpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian setelah selesai menyampaikan simpulan, kita akan melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita terhadap pemahaman materi ini. Nah, kemudian setelah evaluasi baru
kegiatannya selesai. Ya, baik anak-anak, silakan sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar PowerPoint ini. Nah, setelah kalian perhatikan ini gambar apa yang pertama ya? Gotong royong. Terus yang kedua ini gambar apa ya? Rumah. Bisa tidak kalian membedakan kedua gambar ini? Apa bedanya? Ya, Drawin? Gambar yang pertama itu gotong royong, dan gambar yang kedua itu rumah modern. Ya. Jadi pada gambar yang pertama itu adalah kegiatan gotong royong dalam membuat rumah adat tradisional. Kemudian yang gambar yang kedua ini adalah rumah modern. Ya. Jadi kebanyakan masyarakat kita pada saat sekarang ini membuat rumah secara sendiri-sendiri. Jadi apa akibatnya kalau dia membuat rumah sendiri-sendiri? Ya, Krisnanda? Kalau keberagaman gotong royong akan hilang. Iya, kebiasaan gotong royong yang ada di masyarakat akan menjadi hilang atau terkikis dia dengan budaya yang modern. Nah, kemudian perhatikan lagi. Nah, di sini ada gambar tentang pembuatan rumah ya di Papua ini ya. Kemudian lihat di sana masyarakatnya bekerja sama dalam membuat rumah Monai namanya ya. Itu rumah adat yang ada di Papua. Nah, perhatikan mereka bekerja secara bersama-sama dalam membangun rumah. Kemudian di Indonesia itu ada banyak sekali istilah gotong royong. Nah, masing-masing daerah itu mempunyai istilah gotong royong masing-masing, ya. Nah, itu ada contohnya. Di sini di Jogja, apa itu namanya istilah gotong royongnya? Guru. Nah, kemudian di Bali yang biasa kita sebut dengan apa? Maya. Nah, kemudian di Minahasa, di Sulawesi Utara, ada istilahnya dengan apa disebut itu? Halus. Kemudian di Papua dengan disebut dengan istilah apa? Hellompoi kanambi umbai. Ya. Hellompoi kenambi umbai. Ya. Jadi setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas gotong royong, memiliki nama istilah gotong royong yang berbeda-beda. Ya. Nah, baik, sekarang anak-anak perhatikan video tentang kegiatan gotong royong atau ngayah yang ada di Bali. Nah, Ibu ada videonya. Silakan anak-anak perhatikan bagaimana prosesnya, bagaimana kerjasamanya. Bagaimana? Sudah disaksikan videonya tadi? Sudah. Nah, dari video yang ada di tayangan tadi, bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat? Siap? Bergotong royong dan bersama-sama. Ya, bergotong royong secara bersama-sama ya. Ada lagi? Ya, Terwin? Bergotong royong dan bersama-sama untuk membangun pura di Bali. Iya, untuk membangun pura di Bali. Jadi
anak-anak lihat tadi bagaimana mereka bahu-membahu ya secara estafet mengangkat bahan bangunan agar pekerjaan yang mereka lakukan cepat selesai. Oke, baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD 1 ya. Nah, dalam LKPD 1 itu anak-anak setelah anak-anak menyaksikan video tadi, anak-anak membuat nama istilah gotong royong yang ada di Bali, daerahnya di mana, nanti kalian bisa perhatikan pada LKPD 1-nya. Baik, nanti perhatikan langkah kerjanya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD 1-nya terlebih dahulu. Baik, nanti Ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi tadi anak-anak sudah menyaksikan video. Nah, sekarang anak-anak akan berdiskusi. Ya, Ibu akan memberikan LKPD-nya, nanti anak berdiskusi secara berkelompok. Ya, kemudian kerjakan LKPD 1-nya terlebih dahulu. Ya, jadi kalian temukan istilahnya apa tadi, lihat di langkah kerjanya, baca dulu langkah kerjanya, isi nama kelompoknya, kemudian baru ke tulis di hasil kerja, ya. Temukan istilahnya apa, asal daerahnya dari mana, kemudian jenis kegiatannya apa. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Anak-anak tetap ingat jaga jarak, ya. Walaupun berdiskusi tetap jaga jarak. Perhatikan langkah kerjanya ya. Oke, silakan anak-anak bekerja secara bersama-sama ya. Jadi yang lainnya mencari jawaban, boleh mencari di gadgetnya, boleh mencari di bahan ajar. Semua keaktifan anak-anak Ibu nilai ya. Jangan hanya satu orang saja yang aktif. Yang lainnya mencari jawabannya. Yang satu menulis jawaban. LKPD 1 itu ada tagihan yang kedua. Nah, sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tentang gagasan pokok. Ya, jadi sekarang tugasnya anak-anak adalah berdiskusi membuat sebuah paragraf berdasarkan gambar yang ada di PowerPoint ini, di media ini. Ya, bisa? Nah, sekarang Ibu kasih waktu 5-10 menit untuk membuat sebuah paragraf dari gambar yang anak lihat di depan. Ya, ya, baik, silakan bekerja secara berdiskusi seperti tadi. Silakan berdiskusi secara berkelompok. Ingat, atur jaraknya jangan terlalu dekat.
Ingat jaga jarak. Ya. Ini lancaran pelaksananya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah 10 menit, sekarang anak-anak perhatikan kembali ke depan. Ya, untuk KPD 1 sudah selesai ya. Sekarang perhatikan kembali ke depan. Nah, di sini kita akan belajar tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, rumah adat yang pertama itu rumah adat apa namanya? Asalnya dari Sumatera Utara. Kemudian yang kedua rumah adat apa namanya? Asalnya dari Sumatera Barat. Nah, seperti ini gambar rumah adat rumah gadang ya. Kemudian yang ketiga rumah apa namanya? Daerah mana? Jawa Tengah. Ya, daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya. Kemudian yang keempat rumah apa namanya? Rumah Beta. Di daerah mana rumah Beta itu? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Baik. Kita lanjut ya. Yang kelima ada rumah apa? Rumah Banjar. Nah, daerahnya daerah mana? Kalimantan Selatan. Kemudian yang keenam rumah adat apa namanya? Sao Laki Tanah. Ya, Sao Ata Mosa Laki Tanah. Kemudian daerahnya daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian yang ketujuh ada rumah Tongkonan. Daerahnya Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedelapan rumah apa namanya? Dulohupa. Ya, itu daerahnya daerah Gorontalo. Nah, kemudian yang kesembilan ada rumah apa? Ya, asalnya dari Maluku Utara. Nah, yang terakhir yang kita lihat pertama tadi itu adalah rumah Konan dari Papua. Itu macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Ya. Nah, setelah kalian melihat gambar-gambar rumah adat tadi, sekarang bagaimana? Kalian tahu banyak kan tentang rumah adat yang ada di Indonesia? Ya. Bagaimana bentuknya? Sama apa tidak? Ya, tidak ada yang sama ya, berbeda-beda ya. Ada yang rumahnya besar, ada yang rumahnya panjang, kemudian bentuknya juga berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian sekarang Ibu ada video lagi. Silakan ke depan ya, Ibu ada video tentang bagaimana bentuk, bagaimana fungsi dari rumah adat. Ya. Keberagaman rumah adat di Indonesia. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari keberagaman rumah adat di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia dapat dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Tentu saja setiap bentuk rumah adat memiliki ciri khas masing-masing. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adatnya sendiri, yang tak hanya menjadi kebanggaan tersendiri. Setiap rumah adat juga membawa arti tersendiri bagi kehidupan masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai lebih
satu ini? Ya, ini adalah rumah gadang. Rumah gadang Sumatera Barat juga dikenal sebagai rumah adat yang punya keunikan di dalamnya. Keunikan yang dimilikinya adalah atap yang membentuk sebuah tanduk hewan. Selain sebagai tempat tinggal, bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga, tempat mengadakan upacara, warisan nilai adat, dan juga merupakan representasi budaya matrilineal. Rumah gadang sangat dimuliakan karena dipandang sebagai tempat suci oleh masyarakat. Rumah masyarakat Jawa Barat memiliki banyak bentuk rumah adat, tetapi yang paling populer adalah rumah jolokong. Bentuk rumah ini adalah rumah panggung yang tingginya 40 hingga 60 cm di atas permukaan tanah, dan ada tangga di teras rumah. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan alami, yaitu kayu, bambu, ijuk, daun kelapa, batu, dan tanah. Atapnya memanjang dan berbentuk segitiga sama kaki, seperti tergolek lurus atau jelopong. Rumah joglo. Joglo adalah nama rumah adat Jawa Tengah. Rumah berbentuk persegi panjang ini memiliki 3 pintu depan. Jendela-jendela terletak di samping rumah. Rumah joglo memiliki tiang utama atau sebuah buku yang besar untuk menjaga atap. Dena rumah ini terbagi menjadi 3 ruang utama, yaitu pendopo untuk menerima tamu, perintitan untuk menerima tamu dekat atau kerabat, dan rumah jero untuk aktivitas keluarga seperti memasak, menonton TV, dan makan. Rumah betang. Rumah betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan dan dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai, yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Rumah betang dapat dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Jadi rumah betang sangatlah besar. Rumah betang memiliki bentuk memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam betang. Rumah ini dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas, ataupun banjir dan bencana lainnya. Rumah betang Ulu Palin sering berpindah-pindah karena menyesuaikan sungai sekitar. Rumah tongkonan. Masyarakat Toraja punya rumah adat yang biasa disebut dengan rumah tongkonan. Mempunyai bentuk atap yang mirip dengan perahu yang dibuat dari susunan bambu. Uniknya, setiap bangunan rumah tongkonan di bagian depan pasti memiliki deretan tanduk kerbau yang dijadikan sebagai status sosial dari tuan rumah. Arti tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon yang mempunyai arti duduk bersama. Rumah adat ini mempunyai fungsi sosial dan budaya yang bertingkat-tingkat di masyarakat. Awalnya merupakan pusat pemerintahan, kekuasaan adat, sekaligus perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Toraja. Dalam kenyataan sekarang ini, rumah tongkonan tidak lagi dijadikan rumah tempat tinggal, tetapi sudah tidak dihuni lagi. Oleh karena setiap keluarga yang mendiami tongkonan pada umumnya telah membangun rumah tinggal sendiri. Rumah Honai. Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian timur wilayah Indonesia. Sampai saat ini, Papua masih lekat dengan rumah adat yang unik. Bentuknya yang menyerupai jamur jika dilihat dari kejauhan, biasa disebut sebagai rumah Honai. Rumah adat ini menggunakan kayu
sebagai dindingnya, dan rumput kering yang dijadikan sebagai atapnya. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah Honai juga berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan perang atau berburu, tempat melatih anak laki-laki agar menjadi orang yang kuat saat dewasa nanti, sehingga dapat melindungi sukunya, tempat untuk menyusun strategi perang, juga tempat menyimpan segala simbol dan peralatan warisan leluhur. Nah, itu tadi beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi rumah adat di Indonesia yang memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Terima kasih telah menonton. Bagaimana videonya tadi? Kalian sudah mengetahui bagaimana bentuk, terus apa fungsinya, terus dibuat dari apa rumahnya, sudah? Ya. Nah, karena tadi kalian sudah menyaksikan video, kita akan lanjut ke LKPD 2 ya. Baik. Nah, sekarang silakan anak-anak buka LKPD 2 ya, di belakangnya ada LKPD 2. Di sana anak-anak mencari rumah adat, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian fungsinya apa. Nah, kalian temukan 5 rumah adat beserta bentuk, bagian, dan fungsinya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu kasih waktu 5 sampai 10 menit. Silakan kalian cari 5 informasi tentang rumah adat. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, silakan dikerjakan. LKPD yang tadi kita sudah lakukan. Ya, untuk LKPD yang pertama, silakan kelompok 1 wakilkan, maju, presentasikan hasilnya seperti apa. Ya. Gambar kegiatan masyarakat yang mencerminkan gotong royong di masyarakat. Jenis kegiatan gotong royong. Nama istilah layak, asal daerah Bali. Cara pelaksanaan, masyarakat bekerja sama untuk membangun pura. Rumah adat Honai. Rumah adat Honai berasal dari Papua. Rumah adat Honai tidak memiliki jendela. Rumah adat Honai atapnya terbuat dari jerami. Rumah adat Honai bentuknya seperti jamur. Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah rumah adat Honai berasal dari Papua. Ya, silakan kembali duduk. Ya, berikan aplaus untuk temannya, untuk diskusi dari kelompok 1. Berikan aplaus. Ya, bagus sekali. Ya. Kemudian untuk LKPD-nya, silakan wakilkan kelompok 2. Maju ke depan. Presentasikan hasilnya. Informasi mengetahui rumah adat. 1. Rumah adat Honai berasal dari daerah Papua. Bagian rumah, pintu, dinding, lantai, atap. Fungsi rumah menyimpan peralatan berburu. 2.
2. Rumah adat Krong Bade, daerah asal Aceh. Bagian rumah gudang makanan. 3. Rumah Bolon, daerah asal Sumatera Utara. Bagian rumah pintu, dinding, lantai, atap, jendela. Fungsi rumah upacara adat dan tempat tinggal. 4. Rumah gadang, berasal dari Ya, silakan duduk. Duduk. Ya, bagus sekali. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 2-nya. Ya. Nah, setelah LKPD 1 sudah dipresentasikan dan LKPD 2 sudah dipresentasikan. Nah, sekarang kelompok 3 menanggapi atau menambahkan dari LKPD yang sudah dipresentasikan sama temannya. Silakan. Depan. Nama rumah adat yang pertama Joko daerah asal Jawa Tengah. Bagian rumah atap, fungsi rumah tempat penggelaran seni, kanan hasil panen. Oke, baik. Nah, itu tambahan dari kelompok 3. Ya, untuk kelompok yang lain juga ya. Silakan berikan aplaus untuk kita semua. Ya. Oke, setelah presentasi tadi, nah sekarang apa yang sudah kita pelajari hari ini ya? Ya, Purno? Tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Iya, bagus sekali. Ya, tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Kemudian apa lagi yang kita pelajari hari ini? Tentang cara membuat paragraf dari gambar. Iya, dengan apa? Tentang cara membuat paragraf dari gambar yang kita lihat. Kemudian ada lagi nggak? Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Tentang iya, tentang kegiatan gotong royong. Ya. Nah, sekarang silakan lihat ke depan. Nah, hal-hal yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama itu tentang bentuk kerjasama atau gotong royong yang ada di masyarakat. Nah, kita tadi sudah mempelajari jenis-jenis gotong royong yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang jenis-jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Ya, melalui tayangan video dan gambar tadi. Nah, kemudian yang terakhir kita sudah belajar membuat sebuah paragraf dari gambar dan menentukan gagasan pokoknya. Ya. Nah, sekarang bagaimana anak-anak perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Ya. Jadi kita mendapat banyak sekali ilmu ya, mulai kita mengetahui rumah adat, bagaimana bentuknya, fungsinya seperti apa. Ya. Baik anak-anak, sekarang untuk mengukur kemampuan anak-anak, maka Ibu akan berikan evaluasi. Ya, nanti evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, tidak berdiskusi lagi. Ya, nah silakan dikerjakan. Sekarang Ibu akan bagikan. Waktunya 10 menit ya. Baik anak-anak, karena waktu mengerjakan evaluasinya sudah habis, silakan ketua kelasnya dikumpul evaluasi temannya, silakan dikumpulkan.
sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah. Ya. Anak-anak tahu lagu Akuse tidak? Tahu. Oke, silakan kita nyanyi bersama-sama ya. Silakan berdiri. Oke, baik. Bagaimana lagunya? Sudah senang bernyanyi tadi? Baik. Untuk besok, silakan anak-anak pelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, di sana ada materi tentang indera pendengaran manusia. Ya, nanti itu dipelajari di rumah. Ya. Kemudian tadi kita sudah awali dengan doa. Nah sekarang coba Mesya pimpin berdoa temannya sebelum kita ulang. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Di rumah tetap sampai di rumah cuci tangan, tetap jaga protokol kesehatan dengan baik ya, agar kita tidak sakit dan terhindar dari virus COVID-19 ya. Terima kasih anak-anak, silakan rapikan alat tulisnya, jangan ada yang lupa, jangan sampai ada yang tertinggal barang-barangnya. Masukkan semua ke tali ya. Baik anak-anak, sudah semua barang-barangnya masuk ke tas? Sudah. Sudah tidak ada yang lupa? Sudah. Oke, karena pembelajaran sudah berakhir, anak-anak sekarang boleh pulang. Selamat siang.